Halo, kembali lagi sama gua Putra Ausa. Yeay, hari ini kita ada di suasana baru. Yeay, hari ini adalah vlog pertama memakai room yang baru aja 70% beres sih. Jadi meja sama rak-rak lainnya belum beres sih. Dan siapa mereka? Kalian siapa? Ya, siapa lagi lah, kalian udah pasti tahu. Ada Ical dan Asep Agung Hidayat. Hari ini kita mau ngapain, Sob? Ngapain sih kita di sini? Ya udah pulang lah. Kita mau bahas BTS. Oh, BTS apaan? Oh ya, kita mau buat bahas BTS yang pembuatan iklan itu. Iklan yang mana? Iklan Ya. Gunadarma. Iya. Ya, hari ini kita pengen bongkar. Nah, karena ini sebenarnya adalah ilmu yang sangat penting, Sob. Buat kalian semua terutama. Karena mungkin jarang-jarang juga sih orang mau bongkar bagaimana produksi dari sebuah pembuatan iklan Ya, atau betul, video, ya nggak? Tenang aja, kita bongkar bagaimana semua. proses awalnya gue buat virtual kampus Gunadarma ini, dari mulai tahap ide, story-nya, lalu proses, pokoknya semua deh, proses di belakang layarnya kita bongkar ya. Iya, Ya, betul. kan? Kayak persin nih, Om. Pengen tahu bagaimana semua prosesnya? Yo, Kita langsung aja ke video. Videonya. Oke, gua akan bahas dari awal bagaimana video virtual ini akhirnya seperti yang kalian tonton. Gua akan bahas pertama seperti ini. Berawal dari sebuah ide konsep sih. Waktu itu kampus Gunadarma datang ke gua sama Om Anton Chandra. Sayangnya Om Anton nggak bisa datang hari ini karena ada kegiatan di Bogor. Jadi mereka datang terus nawarkan, Om Putra, kita pengen buat iklan lagi nih, tapi lebih virtual sih. Tujuannya adalah untuk memberitahu misalnya mahasiswa-mahasiswa baru itu, ini loh, Gunadarma itu punya kampus ini di Bekasi. Nah, di areanya tuh dibagi 3, Bekasi, Tangerang, dan Depok nantinya. Tapi kita pengen buat dulu yang di kota Bekasi, bisa nggak? Konsepnya virtual ya, untuk bagaimana supaya orang-orang yang baru lulus SMA itu bisa melihat, ini loh kampus Gunadarma. Karena di era COVID itu kampus ditutup, tidak boleh berkerumunan orang, ribet banget, ya kan? Nah, terus bagaimana caranya? Kita pengen supaya orang yang mau daftar ke kampus ini bisa melihat fasilitas yang ada di kampus Gunadarma area Bekasi nih. Oke, pas itu kita meeting dan akhirnya gue punya ide, bagaimana kalau kita buat seolah-olah ini kayak ada emosi, kayak kita berbicara gitu loh. Jadi seolah-olah jangan buat kayak virtual atau yang kaku gitu loh. Ayo kampus Gunadarma gitu. Iya, kan? biasa Yang kaku, iklan-iklan ya, biasa kayak gitu kan. iklan-iklan zaman dulu lah gitu kan. Gunadarma memiliki ini dan ini, ya kan? Boring. Nah, boring, bosan. Gue bilangin, kita targetnya tuh remaja. Gue bilang, bagaimana kalau kita buat lebih remaja gitu. Dan ternyata responnya dari pihak Gunadarma, wah oke juga nih ide Om Putra gitu. Dan apa gimana nih, kita buat ada 2 orang, saya bilangin, dan mereka adalah cewek dan cowok yang memperkenalkan kampus ini. Dan saya akan buat ini berbeda, lebih remaja dan banyak movement kameranya, jadi nggak untuk bosan. Dan memang dari awal target saya adalah dari awal sampai akhir movement. Iya. Gitu, ya kan? Nah, setelah itu, setelah meeting hari itu beres, saya nggak secepat itu membuatnya, Sob. Jadi saya butuh berapa hari. Pertama saya dengan Om Anton Chandra dulu sih, datang ke kampus Gunadarma, ketiga kampus waktu itu. Terus saya jepret, saya lihat apa aja kampus yang mungkin bagus untuk kita ambil, area-area mana aja yang bagus untuk kita ambil, untuk kita perkenalkan. Lalu memang ada beberapa poin yang harus saya ambil. Misal, Om Putra tolong ambil area Mandarin, karena itu adalah hal yang penting. Mandarin, terus area robotik, ada juga komputer, Ya, ruang editing. ruangan editing, terus auditoriumnya. Auditorium. Nah, itu semua harus diambil. Dan bagaimana cara angle-nya terserah. Pokoknya mereka serahkan 100% sama gua konsep
idenya. Mereka cuma ngasih tahu bahwa ini yang harus diambil dan bagaimana bentuk videonya kami serahkan 100% deh sama komputer tadi. Oke. Nah, pada saat itu saya butuh 3 minggu untuk dari awal bagaimana ide pembukaannya justru dari buku. Terus ada cewek yang megang buku terus dia jalan, ternyata peran utamanya dari jauh datang keluar. Itu jauh hari saya susun tuh. Jadi kurang lebih saya butuh waktu 3 minggu untuk menyusun semua sampai akhir ceritanya itu. Gitu. Jadi dibuat tidak sembarangan, Iya, berarti disusun selama Iya. kurang lebih 3 minggu. Semua per adegannya sampai 7 menit itu selesai. Saya butuh buat storyboard itu kurang lebih 3 minggu dan nggak seperti storyboard profesional, jujurnya. Kertas sampai Iya. gua tulis doang. Tulis aja ya? Iya, jadi gua tulis misalnya gini. Di scene pertama gitu ya kan, ada kamera dari sudut buku, tulisannya Kampus Gunadarma di buku itu. Lalu nanti ternyata si peran yang pegang buku maju duduk, ya, duduk. dan adegan itu ada di apa? Perpustakaan. Nah, ya. dari jauh datanglah cewek. Lalu dia membuka gitu. Dia bilang bla 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 bla, kamera movement mundur. Gua nulis cuma begitu, kamera mau mundur, terus begitu dialog terakhir dia duduk, kamera langsung seamless. Nah, di adegan kedua saya nulis, tunjukkan detail-detail dari Ruangan itu. ruangan Perpustakaan. perpustakaan. Ya. Setelah detail-detail perpustakaan, saya terus lagi di poin berikutnya adalah nanti pengantar. Saya nulisnya pengantar sebelum masuk ke area perhotelan. Ada seorang laki-laki sedang berjalan santai di lorong kampus untuk memberi suasana seolah-olah suasana di kampus Gunadarma itu santai. Itu. Saya nulis cuman begitu tuh. Itu cuma di kertas doang. RPS doang, nggak RPS ada. doang ya. Jadi nggak storyboard pro gitu. Storyboard acak kado ya kan. Yang penting kan hasil akhir. Iya, betul. Iya kan? Betul. Udah. Oke, saya setelah itu 3 minggu saya lempar itu ke Gunadarma dalam bentuk ini aja, Word, cuman tulisan, dan mereka bilang, "Oh, oke nih. Kapan kita eksekusi?" Nah, setelah itu Om Anton Chandra yang bertugas mengatur semua jadwal. Om Anton Chandra yang ngatur semua jadwal. Ketemulah hari apa itu ya? Tanggal berapa pokoknya berturut-turut tuh. 1, 2, 3 berturut-turut syutingnya ya. Berturut-turut kita syutingnya. Nah, di sana Om Asep sebagai pilot drone. Iya. Kita akhirnya pilih Om Asep untuk pilot drone, Ical ngurus lighting. Cuy, jadi lighting. Walaupun yang sebenarnya bilang lighting itu cuma satu Ical ya. Intinya sih satu. Audio man juga. Iya, audio man. sorry. Audio dan lighting dipegang sama Ical, untuk drone dan BTS sama si Iya. Asep. Bayangkan dengan tim kecil. Jadi saya, Double. Anton Chandra, Ical, Asep. Iya. Nah, hanya 4 orang Empat orang. ini yang menghandle pembuatan virtual kampus Gunadarma. Yang paling susah menurut Om di mana, Om? Waktu kita ngebuat itu. Yang blocking itu sih, Om. Blocking ya? Iya, blocking itu yang di area di studio itu. Itu berapa kali tag kita tuh? Wow, Tapi itu yang ribet. banyak sih di itu Om, yang di resto itu benar-benar banyak daripada yang di Betul. studio. Dan gue yakin banyak banget yang masuk pertanyaan sama gue, Om Putra itu one take-nya gimana? itu Itu dia. ada 5 lokasi. Ya, itu luar biasa susah. Dan gue bilang, di antara semua project yang gue buat, yang paling susah adalah pada saat ngambil one take 2 kali ya. One take pertama kali itu di hari pertama, itu di perhotelan. Ada 5 titik, dari awal 5 titik itu shootnya gila. Itu persiapan 3 jam kurang lebih. Persiapannya saja 3 jam untuk bagaimana mengatur segitu banyak puluhan orang tadi di area Opennya di welcome. welcome. Terus Lalu ada resto. lalu ada pembuatan Roti. kue, lalu ada Chicken. masak, area masak lah ya. Lalu masuk ke perhotelan, lalu masuk ke room hotelnya. Itu rumit setengah mati. Nah, yang susah sebenarnya apa? Mainkan gimbalnya, Sob. Iya, betul. Kenapa? Pada saat bersamaan kalian harus memikirkan banyak hal. Dan pertama, kalian harus mikirkan komposisinya. Kalian harus mikirin pencahayaannya. Yang kedua, sambil berjalan, kalian harus melakukan pergerakan gimbal yang tidak boleh ada patahnya sedikit pun dari awal sampai akhir. Kesentak sedikit saja, ulang dari awal. Ulang dari awal. Kenapa? Karena di situ gue mainkan speed ramping, Sob. Sedikit ada kehentak sedikit. Pada saat speed ramping dimainkan, pasti patah. Patah kelihatan pasti. Audio record, kamera, tenang, roll. Masih ada jam.
Roll. Action. Selamat pagi Ibu saya. Saat ini saya lagi ada di laboratorium teman-teman program studi pariwisata. Yuk kita lihat apa aja sih aktivitasnya. Silakan. Kue siap ya kue. Kue santai. Jangan dibanting dulu. Jangan dibanting dulu. Oke, siap banting. Banting. Oke, jalanin. Mesinnya. Cakep. Oke, 1, 2, 3, 4. Ibu ngajar. Jadi lingkaran yang kita pakai adalah double zip. Oke, dapur standby. Iris kirim. Siap. Oke, masukin langsung ke Oke, bisa. Masukin ke piring. Piring. Yuk, kakak siap-siap ya. Kalau yang bilang buka ya. Buka pintunya. Kalau kata Excel udah kayak seriak, kamera katakan raw udah kayak crazy acting, oke? Kamera raw, action. Oke bro, sekarang gua ada di auditorium Gunadarma kampus Jena. Di sini banyak melakukan seminar, pertemuan mahasiswa dan keperluan-keperluan penting. Jadi inilah auditorium Gunadarma. Tinggal ingat kira-kira ini posisi ini ya, posisi ini gua turun, gua ikutin komputer ya, tenang aja. Oke, jadi lo udah fokusnya mikirin gua gantiin posisi sama mantan nih, jadi sembari ngomong sampai kata di sini cap 1, 2 dan inilah levelnya tuh auditorium muda. Oke, jangan inilah auditorium muda. Latihan dulu deh, dialognya. Coba. Oke. Diadakan seminar di sini, sering diadain dengan kata di sini sering diadakan, dipotong katanya mirip kayak robotik gitu, karena terkesan kayak lo mikir di sini
sering diadakan seminar. Coba di sini sering diadain seminar sob. Kegiatan deh, makan deh. Nada bicara gue terasa kan beda. Nah itu bro. Apa ya? Kayak lu lagi bicara lagi ngopi nih di Starbucks gitu sama teman lu gitu. Weh bro, ini loh. Wah gila ya kan. Apa? Siapa itu? Siapa itu artis itu ya kan? Wah cakep banget bro. Nggak mungkin lo ngomong itu loh bro. Cewek itu cakep banget loh bro. Action. Oke teman-teman, sekarang saya ada di Auditorium Gunadarma J6 Bekasi. Auditorium ini sering dipakai untuk pertemuan mahasiswa, seminar, dan banyak lagi pertemuan lainnya. Gunadarma memiliki 3 auditorium. Yang pertama ada J1, J5, dan J6. Dan standar level auditorium Gunadarma. Turunkan pelan, lebih pelan lagi, terlalu pelan. Ya, seperti itulah prosesnya semuanya sob. Nah, ini karena durasinya terlalu panjang, gue akan bahas di part kedua, di mana nanti gue harap Om Anton Chandra bisa datang. Karena syuting itu yang harus kalian pelajari bukan sekedar hanya asal shoot, story dan sebagainya, tapi bagaimana mempersiapkan sebuah persiapan yang matang gitu. Bagaimana pemilihan figurannya, bagaimana menentukan 2 model ini akhirnya jadi mereka menjadi artis utamanya, terus bagaimana diatur semua manajemen kegiatan selama 3 hari kemarin, itu nanti Om Anton Chandra akan bahas. Dan gue akan juga bahas one take yang kata gue lebih asik lagi pada saat di hari terakhir, hari ketiga, yang di studionya ya, studio itu. Kalian bisa lihat pada situ gue ngambil movement. Dan tahukah kalian, itu gua pakai shoot setting kameranya manual fokus tapi pakai gimbal. Bagaimana triknya gua akan bahas di part kedua. Jadi kalian tunggu part kedua karena ini penting. Ingat. Jadi banyak yang nanya sama gua, "Putra, selama ini kalau pakai gimbal autofocus ya?" Iya, pakai autofocus, tapi di momen-momen tertentu, terutama dalam kondisi low light, itu mustahil pakai manual autofocus. Kejut-kejut nanti dia nyari ya. Terus bagaimana dengan gimbal tapi manual fokus, tapi one take? Nah, gua akan bahas di part kedua. Jadi tunggu aja. Ya, oke? Jadi mungkin segitu aja bocoran dari kami bagaimana virtual kampus Gunadarma kita buat, dan sampai ketemu lagi. Tunggu dulu, ya kan? Buat kalian yang mau lihat shoot drone yang keren seperti di kampus Gunadarma itu, kalian bisa tonton Asef, oke? Ical Instagram ya, dia sebenarnya pilot drone juga, ya kan? Yap. Instagramnya ada di sini. Pokoknya link semuanya di deskripsi deh, oke? So, segitu aja mungkin dari kita. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di part kedua.